Shalom, damai di hati, saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita berjumpa dalam program Renungan Harian Keluarga di hari Selasa 26 September 2023. Sekalipun mungkin hari ini kita ada dalam pergumulan, penderitaan, tapi saya percaya berkat Tuhan menaungi kita dan karena itu kita syukuri dengan beribadah. Mari kita berdoa. Kemuliaan hanya bagimu ya Tuhan Allah, Bapa kami di sorga, Tuhan yang senantiasa memberkati kami, menuntun kami dengan hikmat dalam mana kami menjalani kehidupan. Termasuk hari ini, Kau perkenankan kami untuk datang bersekutu beribadah lewat program Renungan Harian Keluarga. Maka kiranya Engkau menuntun kami, memberkati kami, agar kami betul dan sungguh beribadah kepada Tuhan. Terlebih ketika firman kami baca, kami memahaminya dan melakukannya di tengah kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap membaca dan merenungkan firman-Mu. Amin. Saudara-saudara, di hari ini kita akan membaca kebenaran firman dalam kitab Roma pasalnya yang kelima, ayatnya yang ketiga dan ayatnya yang keempat, firman Tuhan. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Saudara, demikian bagian firman yang kita baca hari ini. Kita merenungkannya dengan tema iman bertumbuh dalam penderitaan. Keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Kesukacitaan dan penderitaan dalam dunia fana merupakan realita dalam kehidupan manusia. Saudaraku, orang beriman tidak akan pernah lepas dari berbagai problematika hidup, dan itulah yang membentuk kemurnian iman seseorang. Orang Kristen mula-mula banyak mengalami hambatan yang membuat mereka mengalami penderitaan. Rasul Paulus memberitahu bahwa jemaat Kristen yang mengalami berbagai kesulitan hidup justru membantu iman jemaat bertumbuh. Kesengsaraan menimbulkan ketekunan, ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Demikian yang kita baca Roma pasal 5 ayat 3 dan 4 tadi. Keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, bersukacita di dalam penderitaan bukan karena kita suka menderita atau menyangkal kesedihan yang terdapat dalam penderitaan, tetapi karena kita mengetahui bahwa Tuhan Allah di dalam Yesus Kristus sedang memakai kesulitan hidup kita serta serangan iblis untuk membangun karakter rohani kita. Ibarat kita sedang menaiki sebuah tangga menuju puncak menara, tentu kita harus mengangkat kaki untuk menginjak anak tangga yang paling atas. Saudara, masalah-masalah yang sedang kita alami akan mengembangkan kekuatan, ketekunan kita yang pada gilirannya akan memperkuat karakter kita. Juga menguatkan kepercayaan kita kepada Tuhan Allah dan memberi kita keyakinan yang besar tentang masa depan. Saudaraku, barangkali kita merasa kesabaran setiap hari diuji oleh Tuhan Allah dengan cara tertentu. Tetaplah sabar dan berpikir positif sehingga kita dapat memahami berbagai problematika hidup untuk pertumbuhan iman, sehingga kita dapat mengucap syukur. Dan hadapilah
kesempatan-kesempatan itu dengan kekuatan iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Seperti kata firman dalam kitab Zefanya pasal 3 ayat 17a berkata demikian, Tuhan Allahmu ada di antaramu sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Nah, keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, penderitaan dapat diubah oleh Tuhan Allah untuk kebaikan yang lebih tinggi dan kesempatan bagi setiap orang percaya untuk membuktikan kasih kita kepada Tuhan Allah di tengah-tengah kesukaran. Ayub, saudara, teruji dalam penderitaan ketika semua yang ada padanya lenyap dan Tuhan memberi imbalan berkat berlipat ganda. Nah, sebagai keluarga Kristen, yakinlah bahwa Tuhan Allah menjanjikan kekuatan untuk menjadi setia sampai akhir hidup. Kita tahan uji karena ditempa dengan berbagai kepahitan dan penderitaan hidup, sehingga iman terbukti kuat dan tangguh. Disinilah kemudian iman kita berkilau seperti kilauan berlian yang memantulkan cahaya. Ketahuilah, akhir dari penderitaan orang beriman yang tangguh imannya adalah kemenangan. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami di sorga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, kami sungguh bersyukur karena di tengah perjalanan kehidupan kami, Engkau senantiasa menuntun, menyertai kami Bapa. Sehingga ketika kami ada dalam berbagai kesulitan, penderitaan, pergumulan, entahkah itu datang dari dalam diri kami sendiri, di tengah keluarga, kemanapun kami berada dan pergi, setiap tantangan itu kami percaya bahwa bagian dari ujian iman untuk memurnikan iman percaya kami kepada Allah di dalam Yesus. Karena itu ya Tuhan, di dalam menjalani kehidupan ini, tuntun dan sertai kami. Biar kami terus berpengharapan kepada Tuhan. Tidak putus asa dan kecewa dengan penderitaan dan pergumulan kami, tetapi dengan tulus menjalani kehidupan ini dalam percaya kepada Allah di dalam Yesus Kristus. Berkati umat dan jemaat-Mu ya Tuhan. Siapapun yang setia mendengarkan renungan harian keluarga ini, baik jemaat Maranatha Paslatan dan umat jemaat yang lain, dimanapun berada, kiranya Tuhan Engkau berkati. Kalau hari ini mereka ada dalam pergumulan penderitaan dengan berbagai hal, kuatkan iman percaya mereka Tuhan. Beri mereka kepastian, tuntunan penyertaan Tuhan, dan mereka meyakini bahwa Allah Tuhan di dalam Yesus tak pernah meninggalkan mereka. Tapi ketika ada dalam suasana sukacita dengan berbagai berkat, biarlah kehidupan mereka selalu diarahkan kepada Tuhan. Berkati semua pelayan khusus diaken penatua pendeta, perangkat pelayanan yang ada, bahkan Engkau menuntun memberkati tim multimedia Maranatha Paslatan yang terus berupaya bekerja, melayani lewat media, sehingga renungan harian keluarga ini boleh dinikmati oleh banyak orang dan membawa berkat. Karena itu berkati mereka, disehatkan dan dikuatkan, anugerahkan terus hikmat bagi mereka. Perjalanan kehidupan kami hari ini, kami serahkan ke dalam tuntunan kasih Tuhan. Dalam nama Yesus, kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi diberkati Tuhan, demikian program Renungan Harian Keluarga di saat ini. Semoga ini memberkati saudara. Jangan lupa untuk terus berpengharapan kepada Tuhan, rajin berdoa, rajin membaca firman, dan rajin bekerja. Tuhan memberkati. Shalom.